Uwais Al-Qarni, terkenal di langit, tak dikenal di bumi. Pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin dijumpainya. Namun, Nabi tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu an untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan telah usai dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu an tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu an dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Aisyah radhiyallahu an, memang benar ada yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Ali radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus berganti, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu. Yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar radhiyallahu an dan sahabat Nabi, Ali radhiyallahu an selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka.
dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an sambil mendekati kedua sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu an dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an menanyakan namanya, dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah." "Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu an memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda." Seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu an berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi, ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an untuk merahasiakan tentang dia.
Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Uwais Al-Qarni, tidak dikenal penduduk bumi tapi sangat dikenal penduduk langit. Berbaktilah kepada orang tua terutama kepada ibu walau bagaimanapun keadaan kita, karena bisa saja dunia tidak memperhatikan kita tapi penduduk langit akan senantiasa mendoakan kita. Banyak firman Allah maupun hadis Nabi yang menyuruh kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, baik kepada ayah atau bapak maupun kepada ibu. Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berbakti kepada ibu atau orang tua adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang kepada siapa saja dia harus berbakti. Rasulullah pun menyebut nama ibu sebanyak 3 kali, sementara ayah hanya 1 kali. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Wallahu alam bis shawab.